here to code. What's your skill? Export. Hello world, this is Hana dan di sini kita akan belajar coding mobile dari nol sampai jadi aplikasi keren. Jika kalian baru di sini, jangan khawatir. Kita di sini akan belajar secara bertahap, step by step di setiap videonya. Aku akan membahas bagian penting dari proses pembuatan aplikasi mobile. Jadi, pastikan kalian mengikuti setiap episodenya agar tidak ketinggalan. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Splash. Sebenarnya Splash ini sudah ada kita gunakan ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, tapi akan kita bahas lagi sedikit. Kemudian kita akan membuat welcome screen yang misalnya ketika kita mau memulai suatu aplikasi, biasanya itu bakal ada welcome screen gitu. Dan kemudian kita akan mencoba fragment. Kita akan menggunakan fragment untuk beberapa fitur yang ada pada aplikasi kita. Baiklah, kita mulai. Yang pertama itu splash screen. Kemarin kita udah bikin ya nama activity-nya, namanya splash activity. Nah, kemudian tampilannya seperti yang kemarin juga masih. Ini ada logo dan nama. Kemudian pada codingnya, ini akan mengambil delay dari sebuah perintah di mana yaitu berpindah. Jadi sebelum berpindah dia akan di-delay dulu selama waktu yang kita tentukan. Nah, di sini kita pakai post delay, kemudian baru intent. Intentnya ke intro, karena setelah dari splash untuk tampilan pertama itu bakal kita ke introin. Baru kita start activity dan di finish jangan lupa untuk menghapus splash screen-nya. Kemudian delay milis ini adalah waktu delay-nya. Di sini saya buatnya 3000 mili, di mana itu 3 detik, karena satuannya itu mili detik ya. Oke. Lalu selanjutnya kita akan membahas fragment. Jadi fragment ini adalah sebuah sub activity dari activity atau bisa dibilang sebagai bagian dari sebuah activity. Nah, penggunaan fragment ini biasanya digunakan kalau misalnya kita punya fungsi yang sama, lalu ingin UI yang berbeda, atau misalnya pengen UI-nya satu tapi digunakan di beberapa activity yang berbeda. Jadi itu bisa digunakan. Kemudian penggunaan fragment juga ini mengurangi penggunaan memori dibandingkan dengan activity. Kalau activity itu lebih besar alokasi memorinya, sedangkan fragment ini tergolong cukup kecil. Nah, jadi orang menggunakan fragment kalau misalnya ingin membuat UI yang bisa digunakan di beberapa activity atau ingin melakukan penggunaan fungsi yang sama pada sebuah activity. Nah, tapi UI yang berbeda. Bisa juga fragment ini digunakan kalau misalnya kita mau membuat UI yang berbeda, misalnya untuk smartphone, untuk web, untuk bagaimana bentuk yang berbeda gitu. Baiklah, lanjutlah kita akan membuat contoh penggunaan fragment. Jadi di sini kita di main activity-nya itu ada satu fitur di mana ini namanya artikel. Kalau misalnya kita klik di sini, dia bakal memunculkan sebuah artikel yang berbeda. Nah, jadi penggunaan fragment ini bisa digunakan pada sini karena UI-nya tuh berbeda tapi masih satu fungsi yang sama. Oke, caranya itu pertama kita akan membuat satu package baru dengan nama artikel fragment. Di sini ada di new, kemudian yang package ini kita beri nama di artikel fragment. Di dalamnya itu kita bikin dulu fragment baru, new, fragment blank. Di sini kita bikin 3 fragment ya, namanya artikel fragment 1, fragment 2, fragment 3. Nah, sebenarnya pada isian fragment ini nggak cuma ini, ada banyak, tapi kita bakal ganti sesuai dengan kebutuhan kita aja, karena kita cuma butuh untuk pemanggilan view-nya aja, jadi kita akan menghapus semuanya yang tidak dibutuhkan. Nah, di sini untuk
si artikel fragment 1 ini karena bentuknya ini seperti ini, kita lihat dulu tampilan XML-nya. Nah, ini adalah isi dari dalam artikelnya, di mana ada judul, ada isian, kemudian di sini ada button untuk ke fragment selanjutnya. Button selanjutnya. Nah, begitu juga untuk yang fragment artikel 2. Di sini kita ada judul, isian, sama ini untuk ke artikel sebelumnya dan artikel sesudahnya. Lalu pada fragmen ketiga, di sini ada judul juga, ada isian, dan ada button untuk ke sebelumnya. Di sini saya akan menambahkan satu text view di mana kita akan membawa data dari fragmen 2 ke fragmen 3. Nanti akan diambil datanya. Kita akan menggunakan nanti. Oke, kita lanjut lagi ke bagian yang artikel fragmennya. Di sini karena dia ada button tadi, kita bakal mengambil file button tadi ke dalam sebuah variabel baru. Nah, di sini untuk view-nya, di sini inflator-nya itu kita akan masukkan dalam sebuah variabel namanya view yang akan kita return, karena view ini bakal kita pakai untuk yang pengambilan isian dari sebuah fragment tersebut. Nah, kemudian button set on click listener, di mana penggunaannya cukup berbeda ya. Kalau misalnya ingin berpindah, nggak pakai intent, tapi pakai ini, replace fragment. Di mana di sini replace fragment ini kita ambil dari artikel activity. Di sini kita nih, activity dari artikel activity, nah, baru kita memanggil fungsinya, baru kita masukkan parameternya. Di sini kita punya sebuah fungsi namanya itu replace fragment di sini untuk mengganti fragmentnya secara dinamis. Sebenarnya kalau kita mau ganti fragment, kita bakal menggunakan function ini semua isi dalamnya. Tapi kita gunakan aja function biar memanggilnya itu cuma di fungsi ini aja. Nah, di sini namanya itu transaction, di mana kita akan mereplace si frame container. Nah, frame container ini ada di sini. Ini kan artikel activity ya. Jadi di sini nih kita buat nama satu frame layout. Di sini frame layout ini untuk membuat fragmentnya. Jadi fragment itu bakal ada di semua layar yang masuk ke dalam frame layoutnya gitu. Makanya kita tadi masuk di sini, kita akan mengganti si frame container tadi dengan sebuah fragment. Fragment ini kita masukkan parameternya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ini untuk kembali ke fragment sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita back, dia bakal balik ke fragment selanjutnya sebelumnya. Kita tambahkan commit. Oke, jadi penggunaannya seperti itu untuk di artikel yang fragment 1. Untuk di fragment 2 juga tidak jauh berbeda, hanya menambahkan 2 button, karena tadi di artikel fragment 1-nya ada 1 buttonnya, ini ada 2 untuk ke fragment 1 dan untuk ke fragment 3. Dimana kalau untuk di fragment 1-nya kita gunakan sama seperti tadi, ini replace fragment ke artikel fragment 1. Nah, untuk ke fragment 3, di sini kita akan mengambil sebuah data. Nah, berbeda dengan activity, kalau misalnya kita mau memindahkan sebuah string atau data dari satu fragment ke fragment lain, ini menggunakan namanya itu bundle. Oke, jadi kita definisikan dulu kemana kita mau pergi. Nah, namanya itu artikel fragment 3. Di sini kita masukkan dalam variabel namanya third fragment. Kemudian bundle-nya kita masukkan juga dalam sebuah variabel namanya bundle. Nah, di bundle tadi kita put string, kita masukkan stringnya dengan nama, dengan key-nya link, kemudian ini value-nya. Ini value yang akan string yang akan kita bawa. Kemudian kita tambahkan argumen untuk menambahkan ke third fragment ini. Baru kita replace fragmentnya itu dengan
third fragment, bukan artikel fragment 3 lagi, tapi yang si variabel ini, karena kita udah memasukkan bundle ke third fragmentnya. Oke. Barulah kita return view-nya. Nah, untuk yang di fragment 3, kita akan mengambil si string tadi. Nah, untuk buttonnya sama masih untuk ke fragment 2. Kita replace fragmentnya ke artikel fragment 2. Kemudian si text view-nya ini, kita akan mengambil text view yang dari si yang ada kita buat pada XML-nya. Kemudian di sini kita akan mengambil getString dengan menggunakan argumen. Itu kita ambil key-nya aja. Key-nya namanya tadi link kan. Nah, kemudian kita ambil string-nya tadi dari link. Berarti isinya si link ini adalah ya ini, value dari si key-nya link. Oke, kemudian si text view tadi kita set text-nya menjadi link. Berarti nanti tampilannya adalah link. Oke, nah begitu yang untuk fragment. Selanjutnya, kita akan masuk ke intro screen, dimana tadi saya udah bilang kalau misalnya di bagian awal itu ada kalau kita baru mulai aplikasi ini bakal ada namanya intro screen. Nah, tampilannya itu sudah kita buat ya. Bentuknya ini seperti ini. Nah, ini adalah bentuk dari intro 1, kita buat masukkan gambar dan tulisan kira-kira kayak untuk selamat datang, welcome gitu. Ini untuk intro 2-nya, kita bedakan gambar dan kata-katanya. Lalu juga pada intro 3 juga kita bedakan. Nah, di sini sebenarnya ada ini ya, button, tapi nggak kelihatan karena ininya kita naikkan dikit. Nah, ini ada buttonnya, ayo mulai katanya. Jadi kayak kalau misalnya kita klik, baru kita masuk ke login. Oke, selanjutnya, nah sama seperti tadi, kita di sini akan menggunakan fragment juga untuk intro screen-nya. Jadi kita gunakan fragment namanya intro 1, intro 2, sama intro 3. Nah, di mana kita juga punya satu main activity untuk menangani si intro fragment ini. Isi dari intro ini ya cuma satu aja, dimana ini menggunakan namanya viewpagger. Jadi sebenarnya viewpagger 2 ini adalah sebuah fungsi untuk biar kita tuh bisa menggeser ke kanan, ke kiri, maksudnya horizontal atau vertikal. Ini adalah fungsinya menggunakan namanya viewpagger 2. Oke, kemudian pada intro activity-nya, activity yang menangani si intro fragment ini, kita akan definisikan dulu viewpagger-nya dengan global variable. Di sini namanya viewpagger. Ini viewpagger. Kemudian kita ambil viewpagger tadi berdasarkan nama si yang udah kita bikin di activity intro tadi. Ini ID-nya namanya viewpagger. Oke, kemudian nah, kita di sini menggunakan list di mana mana saja nih yang akan kita masukkan dalam sebuah viewpagger. Jadi di sini namanya fragment list, di mana ini menggunakan list dari intro 1, intro 2, sama intro 3 si fragment tadi. Kemudian di sini kita menggunakan adapter, di mana text adapter ini adalah untuk menangani gimana cara menggesernya. Di sini akan dihitung nih berapa fragment yang ada. Di sini size fragmentnya berapa. Kemudian activity-nya activity apa yang menanganinya. Di sini activity-nya intro. Kemudian list dari fragment tersebut. Nah, position-nya gimana? Dia akan berurutan. Fragment 1, fragment 2, fragment 3 sesuai dengan list yang ada pada kita buat tadi di fragment list ini.
Begitulah kira-kira. Jadi nanti dia akan menggeser horizontal dari list, yaitu intro 1, intro 2, intro 3 secara berurutan. Mungkin kiranya biar lebih mengetahuinya, biar lebih paham, jadi kita bakal coba untuk menjalankan activity-nya, jalankan aplikasinya. Nah, baiklah. Nah, ini splash screen yang tadi kita buat akan di-delay selama 3 detik, baru kemudian dia intent ke si intronya. Nah, ini intro yang menggunakan fragment view pager 2 tadi yang kita geser secara horizontal. Nih, ini tadi kan fragment 1, ini fragment 2, kemudian ini fragment 3-nya. Kita bisa geser dia kayak gini secara horizontal dan horizontal ya. Oke, kemudian kalau kita klik button ayo mulai, baru dia bakal masuk ke halaman mainnya. Nah, kenapa ini langsung masuk? Karena ini udah login ya, jadi kita langsung masuk ke main seperti video sebelumnya. Nah, ini yang saya bilang tadi artikel yang menggunakan fragment. Kita bakal coba untuk klik pada si artikel yang pertama ini. Nah, iya, kita belum menunjukkan bagian yang si artikel tadi yang menangani fungsi untuk mengklik ini. Nah, jadi di sini tuh kita tambahkan satu namanya toolbar untuk yang atasnya. Kemudian kita inisialisasi toolbarnya seperti yang untuk penggunaan pada web view-nya kemarin. Kemudian kita atur judulnya di toolbar, namanya artikel. Nah, kemudian baru kita inisialisasi tombol back-nya. Nah, kemudian untuk membuat agar si artikel 1 ini ketahuan, itu tuh kita akan menggunakan tipe dari fragment, kita intent, kita get intensi fragment ini, defaultnya itu 1. Kemudian kita akan tentukan fragment mana yang akan ditampilkan. Nah, misalnya 1 ini untuk si artikel fragment 1, yang 2 ini untuk yang kedua, yang 3 untuk artikel fragment 3. Nah, kalau enggak, dia bakal default per fragment. Defaultnya itu ya 1. Kemudian baru kita ganti dengan menggunakan replace fragment. Seperti penggunaan untuk fungsinya ini. Nah, seperti itu. Jadi, kalau misalnya kita klik 1 bakal kemana, klik 2 bakal kemana, klik 3 bakal kemana. Ini 1 adalah fragment dari 1. Dari artikel fragment 1, di sini ada toolbarnya. Kalau misalnya kita back, dia langsung meng-kill semua fragmentnya. Jadi langsung balik ke main lagi. Kita klik lagi. Nah, kalau misalnya kita klik selanjutnya, misalnya kita back, dia bakal ke fragment 1 lagi. Kita ke selanjutnya, ke selanjutnya, ke sebelumnya, ke sebelumnya, ke selanjutnya. Nah, back-nya itu bakal mengikuti sesuai dengan yang pertama, dari mana urutan kita ngekliknya gitu. Jadi back-backnya gini. Nah, baru dia kembali ke main. Tapi kalau misalnya kita menggunakan ini, kita langsung ngekill semua fragmentnya, jadi langsung balik ke main. Walaupun misalnya kita udah kayak gini, kita insert artikel, dia balik. Nah, ini untuk selanjutnya bakal masuk ke fragment 2. Selanjutnya lagi akan masuk ke fragment 3. Ini yang kita tadi akan put sebuah string berupa link untuk masuk ke fragment 3-nya. Nah, ini sebelumnya akan kembali ke fragment 2, sebelumnya akan kembali ke fragment 3. Kalau kita yang klik fragment 2 langsung, bakal langsung masuk ke fragment yang kedua. Begitu juga untuk yang ketiga. Nah,
Karena kalau misalnya kita klik langsung ke 3, dia nggak mengambil si string yang ada di fragment 2 tadi. Dia harus melalui fragment 2, nah baru dia bakal mengambil si stringnya. Kalau misalnya langsung fragment 3, dia nggak akan mengambil si stringnya. Gitu kira-kira. Oke, nah sebelumnya, dari video sebelumnya, ini ada logout, tapi nggak kelihatan, jadi kita akan coba untuk logout. Nah, kalau logout dia balik ke login lagi. Oke, mungkin sekian video pada kali ini. Semoga teman-teman dapat memahami videonya dengan baik. Oke, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update selanjutnya. Sampai jumpa.